Coba Anda ingat-ingat lagi, rutinitas apa yang paling pertama Anda lakukan pagi ini? Tepat saat Anda baru aja membuka mata. Mungkin nyawanya belum sepenuhnya terkumpul juga ya. Nah, iya bener, nyawa belum kumpul. Tapi, apa hal pertama yang tangan Anda raih secara refleks? Kemungkinan besar tuh bukan memeluk pasangan, bukan juga meraih segelas air putih, atau sekedar menarik napas panjang. Pasti langsung meraba-raba meja, nyari benda kotak bercahaya itu kan? Bener banget. Hal pertama yang Anda cari di atas nakas itu pasti smartphone Anda. Layar menyala, Anda menyipitkan mata, mengecek notifikasi, dan yang paling krusial nih, Anda memastikan Anda punya sinyal internet. Iya, kayaknya itu udah jadi refleks instingtual manusia modern ya. Persis. Ini tuh observasi keseharian yang kelihatannya sepele banget, tapi rasanya cukup menohok kalau kita pikirkan lebih dalam. Fenomena ini memaksa kita untuk jujur pada diri sendiri. Terutama soal kendalikan. Betul. Apakah Anda merasa teknologi super canggih di genggaman Anda itu benar-benar melayani dan memudahkan hidup Anda, atau jangan-jangan justru Anda yang kini diam-diam dikendalikan olehnya? Wah, itu pertanyaan yang ngena banget. Itu tuh titik awal yang luar biasa untuk membaca zaman kita saat ini. Kedengarannya sederhana, tapi sebenarnya menyentuh krisis eksistensial terdalam manusia modern. Maksudnya krisis eksistensial gimana tuh? Gini, selama ini kan kita selalu berasumsi dengan sangat percaya diri ya kalau kitalah tuan dari teknologi. Kita yang menekan tombolnya, kita yang pegang kendali. Iya dong, kan kita yang beli alatnya. Nah, itu dia. Tapi sekarang garis batas antara siapa yang menggunakan dan siapa yang digunakan itu perlahan udah menguap, hilang. Benar sekali. Dan dari tumpukan catatan, riset sosiologi, dan analisis struktural yang menjadi sumber kita hari ini, kita menemukan satu benang merah yang sangat menantang nalar. Sesuatu yang kita sebut sebagai paradoks modernitas ya. Tepat. Misi kita dalam penyelaman mendalam kali ini tuh mencari tahu satu hal fundamental. Kenapa di dunia yang secara teknologis diklaim paling terkoneksi sepanjang sejarah peradaban ini, jutaan dari kita justru merasa sangat kesepian? Kesepian, teralienasi, dan tentunya ngalamin kelelahan mental yang luar biasa. Benar. Kita akan membedah semuanya hari ini. Mulai dari ilusi digital yang mengepung Anda, ketimpangan yang sembunyi di balik gedung pencakar langit, sampai krisis yang diam-diam mengerogoti ruang kelas dan institusi agama kita. Ini bakal jadi bedah sumber yang cukup intens sih. Pasti. Oke, mari kita bedah ini. Kita mulai dengan sebuah konsep yang sangat radikal dari tumpukan sumber kita, yaitu sosiologi posthumanis. Sosiologi posthumanis ini pada dasarnya membongkar total cara kita melihat dunia. Coba Anda bayangkan sebuah panggung teater ya. Oke, panggung teater. Selama berabad-abad, ilmu sosiologi klasik selalu menempatkan manusia sebagai satu-satunya aktor utama di panggung itu. Perubahan sosial, budaya, dan ekonomi dianggap murni hasil interaksi antar manusia. Jadi manusia yang jadi pusat dari segalanya kan? Betul. Tapi posthumanisme ini datang, menyalakan lampu panggung lebih terang, lalu berkata, "Tunggu sebentar, coba lihat ke sekeliling Anda." Ternyata ada aktor lain di sana. Tepat sekali. Aktor yang membentuk realitas kehidupan Anda hari ini bukan cuma tetangga, keluarga, atau presiden. Realitas Anda hari ini dibentuk oleh algoritma, kecerdasan buatan, mesin pencari, dan lautan data. Wah, jadi maksudnya keputusan-keputusan yang kita ambil setiap hari, dari hal sepele sampai hal besar, itu sebenarnya ada tangan tak terlihat non-manusia yang ikut campur. Sangat ikut campur. Mari kita ambil contoh paling keseharian. Anda membuka aplikasi navigasi untuk berangkat kerja. Algoritma menyuruh Anda belok kiri untuk menghindari macet. Dan biasanya kita langsung nurut aja kan, tanpa mikir dua kali? Nah, itu dia. Di momen itu, arah fisik pergerakan Anda di dunia nyata didikte oleh kalkulasi mesin. Lalu Anda membuka media sosial. Yang algoritmanya udah milih berita apa yang muncul pertama kali ya? Persis. Algoritma yang memutuskan video mana yang bisa membuat Anda marah, atau produk apa yang bikin Anda merasa kurang keren hari ini. Dalam era yang disebut kapitalisme data ini, manusia tuh perlahan bergeser dari subjek menjadi objek. Jadi kita yang diamati gitu. Benar. Birasi Anda menatap layar, seberapa cepat Anda nge-scroll, titik di mana Anda berhenti sebentar untuk baca komentar. Semua itu ditambang loh, dikalkulasi, dan dijual kepada pengiklan. Berarti pada akhirnya, kita ini, Anda, adalah produknya. Tepat.
Anda adalah produk dari kapitalisme data. Wah, gila sih. Ini sangat masuk akal dan menjelaskan banyak fenomena melelahkan yang kita lihat setiap hari. Di sumber-sumber kita banyak dibahas tentang budaya flexing atau pamer. Iya, pamer pencapaian, pamer harta, itu jamak banget. Terus ada wabah FOMO, fear of missing out, dan tentu aja cancel culture. Kalau kita kaitkan ini sama teorinya Jane Baudrillard tentang hiperrealitas, rasanya puzzle-nya tersusun sempurna. Baudrillard memang berliansi soal itu. Intim dengan citra atau gambar di media sosial daripada dengan realitas fisik yang berantakan di depan mata. Betul. Dan mekanisme psikologis dari hiperrealitas inilah yang sangat menguras energi kita. Coba deh Anda perhatikan bagaimana kita mengonsumsi kehidupan orang lain di dunia maya. Semuanya serba dikurasi ya. Sangat dikurasi. Seseorang mungkin menghabiskan waktu 2 jam di sebuah kafe, mengambil 50 foto wajahnya, memilih satu yang paling bagus, mengedit pencahayaannya, baru mengunggahnya. Terus kita yang lagi capek ngelihat foto itu kan? Nah, itu. Anda yang sedang lelah di rumah, sehabis bekerja, ngelihat satu foto yang udah dipoles sedemikian rupa itu. Lalu Anda mulai membandingkannya dengan hidup nyata Anda yang berantakan. Padahal kita membandingkan sesuatu yang nyata dengan sesuatu yang palsu. Tepat. Anda tidak sedang membandingkan diri Anda dengan realitas, tapi dengan simulasi kebahagiaan. Itulah yang menciptakan standar hidup semu yang mustahil untuk dicapai. Saya tuh sering ngebayangin media sosial kita saat ini tuh kayak cermin ajaib yang menjebak. Cermin ini nggak memantulkan diri Anda yang kucal saat bangun tidur, melainkan versi diri Anda yang udah diedit habis-habisan. Versi yang Anda tahu persis bakal mendulang paling banyak likes kan? Benar. Dan ada satu konsep lagi yang sangat relevan dari pembedahan sumber kita, yaitu idenya Michel Foucault tentang panoptikon modern. Iya, teori pengawasan dari Foucault. Iya, dulu kan panoptikon itu desain penjara fisik. Menara pengawasnya ada di tengah, terus sel narapidananya melingkari menara itu. Narapidana nggak bisa ngelihat ke dalam menara, kan? Jadi mereka berasumsi kalau mereka itu selalu diawasi, setiap saat. Persis. Dan hasilnya, mereka mendisiplinkan diri mereka sendiri karena takut ketahuan. Dan hari ini, menara pengawas itu tidak lagi terbuat dari batu bata atau besi, melainkan ada di dalam saku celana Anda. Menara pengawas itu adalah smartphone Anda sendiri. Wah, bener banget. Mekanisme pengawasannya kini terdesentralisasi. Bukan lagi aparat negara berseragam yang mengawasi kita, tapi kita saling mengawasi satu sama lain lewat fitur story, komentar, dan retweet. Dan ingat, inti dari panoptikon digital ini bukan pada hukuman fisiknya. Tapi pada perasaannya ya. Betul, pada tekanan psikologisnya. Karena Anda takut dihakimi, takut salah bicara, dan kena cancel culture oleh massa anonim, Anda mulai menyensor pikiran Anda sendiri. Penjara itu kini pindah ke dalam kepala Anda. Sebentar, tunggu dulu. Saya paham betapa ngerinya penjara algoritma ini. Tapi mari kita bersikap realistis sejenak. Bukankah algoritma AI ini tuh pada dasarnya cuma alat yang melayani kita? Maksudnya alat yang mempermudah gitu. Iya dong. Kalau saya suka membaca buku sejarah, algoritma bakal belajar dari kebiasaan saya dan menyodorkan rekomendasi buku sejarah terbaik yang mungkin nggak akan pernah saya temukan sendiri. Memang secara efisiensi, itu bekerja dengan baik. Nah, bukankah itu bentuk personalisasi yang justru memperkaya pengetahuan kita, bukannya malah memenjarakan kita? Yang sangat menarik di sini adalah, justru disitulah letak paradoks utamanya. Benar secara fungsional mekanis, teknologi sangat efisien menghubungkan Anda dengan informasi, barang, atau orang-orang yang sepemikiran. Tapi secara sosiologis dampaknya beda ya? Sangat beda. Coba kita lihat dampaknya secara emosional. Teknologi ini sangat mahir menciptakan ilusi keintiman atau apa yang sering disebut sebagai keramaian tanpa kehangatan. Keramaian tanpa kehangatan, itu istilah yang ngena banget. Iya, karena Anda bisa aja punya 3.000 teman di dunia maya, saling mengirim emoji tertawa di kolom komentar, tapi interaksi itu sangat dangkal. Karena semuanya serba instan kan? Betul. Algoritma menuntut kecepatan. Informasi harus cepat, hiburan cepat, kepuasan instan, bahkan empati kita menjadi sangat cepat kedaluarsa. Oh ya, tragedi yang terjadi hari ini bakal langsung dilupain besok paginya, karena udah ada tren viral yang baru. Persis. Pada akhirnya, kita terbiasa dengan koneksi, tapi kehilangan keintiman. Itulah mengapa, seperti observasi Anda di awal tadi, banyak dari kita sekarang jauh lebih panik saat kehilangan sinyal internet daripada saat kehilangan kontak dengan teman lama. Masuk akal sih.
Fakta bahwa kita bisa lebih peduli pada indikator sinyal Wi-Fi di sudut layar daripada hubungan antar manusia, ini tuh ngebawa kita ke realitas yang sedikit suram ya. Sangat suram kalau kita renungkan. Kalau dunia di dalam layar sebegitu menyitainya, terus apa dampaknya bagi dunia fisik tempat kaki kita berpijak? Karena nyatanya saat kita sibuk memoles citra di dunia maya, ada jurang ketimpangan luar biasa yang menganga tepat di luar jendela kita. Betul. Mari kita tarik diskusi ini turun dari awan digital ke realitas fisik. Ini adalah transisi dari ilusi ke realitas struktural. Kehidupan modern selalu menjanjikan kemajuan, tapi ia sering gagal mendistribusikannya secara merata. Kelihatan banget di kota-kota besar ya. Ya, di kota-kota metropolis, kita melihat menjamurnya hustle culture, budaya produktivitas yang sangat beracun. Ada semacam glorifikasi, kebanggaan aneh ketika seseorang kurang tidur karena bekerja. Padahal ujung-ujungnya cuma kelelahan mental dan burnout massal kelas pekerja. Dan mirisnya, di kota yang sama, marginalisasi ruang hidup dan permukiman kumuh terus terpinggirkan oleh proyek-proyek gentrifikasi. Sisi gemerlap kota itu selalu punya bayangan gelap yang panjang. Dan kalau Anda sesekali menengok ke kawasan pedesaan, ceritanya juga bukan lagi tentang kedamaian dan sawah ijo yang indah. Pedesaan kita tuh lagi berdarah-darah karena urbanisasi massal. Pemudanya pada pergi semua ke kota? Benar, mereka merasa tanah kelahirannya tidak lagi menjanjikan masa depan. Ada konflik agraria, alih fungsi lahan, dan kemiskinan yang mengakar kuat secara struktural. Ini tuh sangat sejalan dengan konsep klasik sosiologi loh. Saya langsung teringat pada teorinya Karl Marx tentang alienasi. Rasanya pemikiran itu relevan banget sekarang. Marx kan berargumen kalau kapitalisme pada akhirnya membuat manusia terasing dari hasil keringatnya sendiri. Sangat relevan. Coba bayangkan seorang pekerja gig economy di era modern ini. Misalnya kurir pengantar makanan. Yang motoran seharian di jalan itu ya? Iya, ia menatap layar aplikasi belasan jam sehari, mengantarkan makanan mahal ke gedung pencakar langit yang kemungkinan besar tidak akan pernah bisa ia sewa. Sementara sistem upah ditentukan oleh perhitungan algoritma di kantor pusat yang nggak pernah dia lihat. Tepat, ia terasing dari proses produksinya, terasing dari orang-orang di sekitarnya, dan akhirnya terasing dari dirinya sendiri. Waktunya habis hanya untuk bertahan hidup, bukan untuk sungguh-sungguh menghidupi kehidupannya. Disinilah bagian yang sangat menarik. Mari kita bedah bagaimana negara mencoba merespons jurang ketimpangan yang sistemik ini. Kita pakai studi kasus nyata dari literatur kita. Ya, tapi ingat, kita membedahnya murni memakai kacamata sosiologi struktural, tanpa tendensi politik apapun. Tentu. Contoh pertama adalah kebijakan populis berskala masif. Seperti program makan bergizi gratis atau MBG, lalu ada inisiatif ekonomi mikro seperti Koperasi Merah Putih di level desa. Oke, ini studi kasus yang bagus untuk dibedah. Pertanyaannya gini, apakah intervensi semacam ini betul-betul merupakan fondasi yang kokoh untuk membangun negara kesejahteraan atau welfare state yang memandirikan warganya? Atau justru ini menjadi jebakan baru yang menciptakan ketergantungan sosial berkepanjangan? Sosiologi kebijakan publik selalu melihat dua sisi koin dalam hal ini. Di satu sisi, argumen kesejahteraannya itu sangat logis dan kuat. Pemenuhan gizinya maksudnya? Betul. Memenuhi gizi dasar anak sejak dini, itu jelas bisa memotong rantai ketimpangan kognitif dan akses kesehatan. Dan itu adalah model yang sangat penting bagi kelas pekerja di masa depan. Iya, gizinya terpenuhi, belajarnya jadi pintar. Terus sisi koin satunya lagi? Kita harus melihat mekanisme di balik layarnya. Jika program populis hanya bersifat karitatif, seperti Sinterklas yang membagikan hadiah tanpa menyentuh akar masalah, mengapa masyarakat itu nggak mampu beli makanannya sendiri? Jadi bahaya dong kalau cuma sekedar ngasih. Sangat berisiko. Itu memposisikan masyarakat sekedar sebagai objek pasif penerimaan bantuan. Dan bahaya dari masyarakat yang pasif adalah kerentanan yang tinggi terhadap politisasi bantuan di masa pemilu. Wah, masuk akal. Terus gimana dengan Koperasi Merah Putih? Narasi awalnya kan ekonomi kerakyatan, dari rakyat untuk rakyat. Kedengarannya ideal banget. Idenya memang sangat mulia, tapi mari kita lihat prakteknya di lapangan secara struktural. Sumber kita menyoroti ancaman serius yang disebut elite capture. Elite capture, maksudnya pembajakan oleh elit? Betul. Bayangkan sebuah program pendanaan koperasi turun ke sebuah desa. Aturannya kan biasanya rumit, butuh proposal formal, dan akses ke perbankan daerah. Nah iya, birokrasinya biasanya lumayan berbelit-belit. Siapa di desa yang punya literasi administrasi dan relasi birokrasi yang baik? Biasanya hanya kepala desa,
keluarganya, atau segelintir elit lokal. Wah, jadi dananya malah lari ke mereka dong. Itulah ironinya. Alih-alih modal itu mengalir ke petani penggarap, dana tersebut justru dikuasai elit untuk memperbesar bisnis mereka sendiri, yang kadang-kadang malah mematikan warung kecil milik warga biasa. Niat awalnya kan pemerataan. Analogi yang kerasa banget kedekatannya. Baterai bocor gimana maksudnya? Kota besar itu menjanjikan mimpi, koneksi tanpa batas, lampu terang benderang. Tapi diam-diam, struktur kehidupan kota itu menguras energi manusianya. Coba Anda rasakan saat Anda menutup laptop jam 9 malam di hari Jumat. Udah lemas banget pasti. Iya, Anda terus bekerja overtime, terus berusaha ngisi daya, terus meminum kopi bergelas-gelas, tapi entah kenapa energi Anda selalu habis dan perasaan Anda kosong. Anda kelelahan cuma untuk sekedar bertahan di tempat yang sama. Jika kita hubungkan ini dengan gambaran besarnya, kemiskinan, rasa lelah tanpa akhir, dan pengangguran, itu bukanlah indikator dari kemalasan genetik. Atau kegagalan personal seperti yang sering diteriakan sama motivator-motivator sukses ya? Tepat. Ini adalah masalah sistemik. Ketika seorang anak lahir di daerah padat penduduk, dengan sanitasi yang buruk, tanpa akses gizi yang baik, dan di masa depannya harus bertarung mencari kerja, melawan mereka yang punya modal. Melawan mereka yang punya koneksi bimbingan belajar mahal dan privilege dari lahir kan? Betul. Maka kekalahannya bukanlah murni salahnya sendiri. Sistemlah yang sejak awal sudah membiarkan arena pertandingan itu tidak rata. Kalau kita sepakat bahwa sistemnya miring dan ketimbangan ini udah mendarah daging, maka pertanyaan logis berikutnya adalah kemana institusi yang seharusnya jadi eskalator sosial kita? Kemana sekolah? Ini pertanyaan kritis yang ditunggu-tunggu. Kenapa pendidikan formal tidak bisa memperbaiki semua ketidakadilan struktural ini? Ternyata jawaban dari sumber literatur kita benar-benar menampar kita dengan kenyataan bahwa pendidikan modern itu sedang mengalami krisis identitas yang parah. Ya, secara historis, pendidikan itu kan diharapkan jadi alat emansipasi ya, membebaskan manusia dari kebodohan dan penindasan kelas. Tapi prakteknya sekarang? Hari ini, realitas sosiologis menunjukkan bahwa institusi sekolah dalam masyarakat kapitalis lebih sering difungsikan sebagai mesin raksasa, sebuah pabrik industri. Pabrik yang tujuannya untuk apa? Tujuan utamanya adalah mencetak skrup-skrup baru, yakni tenaga kerja yang patuh, siap pakai, dan tidak banyak protes, untuk melayani sistem ekonomi yang timpang tadi. Dan mesin pencetak pekerja ini pun beroperasi di tengah mesin birokrasi yang juga udah rusak. Sumber kita secara terbuka ngebahas borok sistemik seperti KKN dalam penerimaan atau penempatan. Belum lagi pungutan liar yang merajalela. Betul, pungutan liar yang masih mencekik orang tua dari kelas menengah ke bawah. Dan kita nggak bisa lupa tragedi abadi guru honorer kita. Wah, itu luka lama yang terus berdarah ya. Iya, guru-guru ini dibebani dengan setumpuk tuntutan administratif, diekspektasikan jadi pahlawan pembentuk karakter bangsa, namun di saat yang sama mereka dibayar dengan upah yang sangat tidak manusiawi. Anda tidak bisa mengharapkan munculnya pemikiran merdeka dari pengajar yang status sosial ekonominya sedang dijajah setiap hari. Benar banget, sulit menuntut nalar kritis dari perut yang lapar. Disinilah kritik Paulo Freire tentang pendidikan gaya bank sangat relevan untuk menjelaskan bagaimana pembungkaman nalar itu terjadi di ruang kelas. Pendidikan gaya bank, gimana tuh konsepnya? Coba bayangkan kelas tradisional. Guru berdiri di depan, siswa duduk diam mendengarkan. Siswa diposisikan sebagai wadah kosong atau celengan, dan guru bertugas menabung atau memindahkan hafalan data ke kepala siswa. Cuma transfer informasi searah gitu ya? Tepat. Tidak ada dialog kritis. Siswa tidak diajarkan untuk bertanya, misalnya, mengapa sungai di kampung saya tercemar limbah pabrik? Tapi mereka cuma diajarin apa? Mereka hanya diajarkan menghafal rumus kimia dari limbah tersebut agar lulus ujian. Wah, miris banget. Belum lagi ditambah beban toxic productivity di sekolah. Anak-anak dididik sedari dini untuk sangat ketakutan membuat kesalahan. Karena salah itu berarti nilai merah, dan nilai merah berarti masa depan hancur. Iya, itu narasi ketakutan yang terus ditanamkan. Kita jauh lebih memuja selembar sertifikat dan formalitas ijazah daripada pemahaman yang utuh. Tapi tunggu sebentar. Saya mau nantang konsep ini secara pragmatis nih. Boleh, silakan. Coba Anda posisikan diri Anda sebagai pencari kerja di era sekarang. Bukankah kepatuhan pada aturan, disiplin menghafal prosedur, mengejar nilai sempurna, dan punya ijazah formal itu justru skill survival yang absolut di dunia nyata? Tentu, kalau kita melihatnya murni dari kacamata rekrutmen.
Nah iya kan, perusahaan modern itu mencari karyawan yang efisien mengeksekusi perintah, bukan seorang filsuf kritis yang tiap hari sibuk mempertanyakan jam kerja dan kebijakan CEO-nya. Bukankah begitu? Ini memunculkan satu pertanyaan penting. Untuk apa sebenarnya sistem pendidikan kita itu dirancang? Oke, maksudnya tujuan akhirnya. Betul. Jika tujuannya hanya untuk mencetak pekerja entry level yang efisien untuk perusahaan, maka ya sistem kepatuhan itu udah sangat sukses. Berhasil dong berarti pabriknya. Tapi jika tujuannya adalah memanusiakan manusia, membekali mereka dengan empati dan keberanian untuk memutus rantai ketimpangan, maka sistem ini sedang gagal total. Wah, bener juga ya. Gagal menghasilkan manusia yang merdeka pikirannya. Sosiolog Pierre Bourdieu punya penjelasan yang luar biasa jernih soal ini, tentang bagaimana sekolah itu justru melanggengkan kelas sosial. Ia memperkenalkan sebuah konsep yang disebut modal budaya atau cultural capital. Modal budaya. Bagaimana tepatnya mekanisme modal budaya ini bekerja? Gini, coba bayangkan sebuah soal ujian bahasa atau esai analisis standar nasional. Anak dari keluarga menengah ke atas, secara tidak sadar, sudah dibekali kosakata yang kaya. Karena interaksi di rumahnya ya? Ya, meleprekat tata krama dan logika penalaran kritis sejak mengobrol di meja makan rumah mereka. Itulah modal budayanya. Lalu bagaimana dengan anak dari keluarga kelas bawah? Anak kelas bawah yang orang tuanya sibuk berjuang cari makan, tuh tidak memiliki exposure terhadap bahasa kaum elit tersebut. Jadi ketika mereka ujian, mereka udah kalah start. Sangat kalah. Ketika anak kelas bawah ini mendapat nilai buruk di ujian, sistem sekolah akan dengan mudah melabeli anak ini sebagai malas atau kurang cerdas. Padahal arena ujiannya tuh memakai bahasa dan standar budayanya anak kelas atas ya. Gila. Betul. Sekolah nyatanya tidak menghapus ketimpangan kelas. Sekolah hanya memberi stempel legitimasi akademis pada ketimpangan tersebut. Jika teknologi menipu kita dengan simulasi hiperrealitas, terus sistem ekonomi mencekik lewat eksploitasi, dan ruang kelas justru melatih kita untuk patuh pada penindasan. Maka larinya kemana? Nah, itu dia. Kemana lagi masyarakat mencari pijakan? Biasanya kan, pertahanan terakhir umat manusia itu ada di wilayah spiritual. Kita mencari kompas moral dari agama. Itu adalah asumsi sosiologis yang paling natural. Namun pembedahan sumber literatur kita hari ini juga menunjukkan bahwa agama sebagai institusi pun sedang dilanda krisis otoritas yang serius di era modern. Sangat penting untuk ditekankan di sini ya. Yang disoroti oleh sosiologi itu bukanlah kebenaran ajaran agamanya, melainkan kelakuan manusianya sebagai pemeluk agama. Benar, kita menganalisis sosiologi dari lembaganya. Agama itu adalah institusi sosial yang memiliki daya ikat dan legitimasi massa yang luar biasa kuat. Dan secara historis, entitas apapun yang memegang kuasa absolut atas massa selalu rentan untuk ditunggangi. Rentan disalahgunakan untuk kepentingan tertentu ya. Tepat sekali. Dan literatur kita juga menangkap fenomena tersebut di Indonesia modern. Agama seringkali dibajak dan direduksi menjadi alat untuk memvalidasi kebijakan politik yang opresif, atau dipakai sebagai mesin pendulang popularitas dan kekayaan elitnya. Sampai dipelintir untuk memaksakan dogma, kan? Iya, dipelintir jadi alat untuk memaksakan kepatuhan buta yang kita kenal sebagai dogmatisme. Dan parahnya, kondisi ini tuh makin kacau karena bertemu dengan rendahnya literasi digital masyarakat kita. Contohnya grup chat keluarga yang sering kita lihat itu. Hoax, karena dibungkus pakai kutipan ayat, atau ceramah berdurasi 1 menit yang dipotong di luar konteks namun viral, menyebarkan amarah dan berujung pada polarisasi di masyarakat. Pemikir sosial ahli syariat itu memetakan kekacauan ini dengan sangat brilian. Oh, yang pembagian agama itu ya? Betul. Kalau kita membaca analisis syariati, ia membelah fenomena ini ke dalam 2 wajah yang saling bertolak belakang. Ada yang namanya agama pembebasan dan ada agama kekuasaan. Apa bedanya secara fundamental? Kita bedakan fungsinya. Agama pembebasan adalah spirit spiritual yang turun ke bumi. Ia menyuarakan pembelaan pada mereka yang miskin, yang digusur, ia melawan korupsi pejabat, dan secara aktif berusaha mengangkat derajat kemanusiaan. Sementara agama kekuasaan? Agama kekuasaan adalah kebalikannya. Ia adalah momen saat elit birokrat atau pemuka agama menggunakan ayat-ayat suci, dogma, dan narasi surga neraka semata-mata untuk meninabobokan masyarakat. Supaya rakyat nggak protes dan menerima nasib gitu. Persis. Agar masyarakat menerima nasib buruk mereka tanpa melawan. Agama dipakai semata-mata untuk mempertahankan status quo kekuasaan kaum elit.
Analisis itu sangat tajam sih. Dan secara langsung ngejelasin fenomena kultus individu yang juga disorot dalam riset kita. Kultus individu ini memang sangat berbahaya. Iya, kultus individu ini kan situasi ketika sekelompok masyarakat mengultuskan figur pemuka agama sebagai entitas mutlak yang suci. Figur ini dianggap absolut dan antitesis dari kritik. Menganggap manusia bebas dari dosa dan kesalahan. Bener, berbahaya sekali ketika seorang figur ditempatkan di posisi yang kebal kritik rasional. Kita melihat banyak tragedi di mana penyalahgunaan wewenang, baik itu pelecehan eksploitatif, korupsi dana umat, atau manipulasi suara pemilu, justru bersembunyi dengan nyaman di balik jubah kesalehan. Fakta sosiologis yang sangat menjadikan. Jadi, apa makna dari semua ini? Kalau saya boleh membuat analogi, saya tuh melihat agama dalam kasus-kasus sosiologis yang menyimpang di era digital ini kerap kali difungsikan bagaikan sebuah rompi anti peluru. Rompi anti peluru. Gimana cara kerjanya? Rompi ini dipakai oleh individu atau kelompok tertentu untuk menutupi hasrat berkuasa, ego, dan keserakahan mereka. Jadi, saat ada masyarakat yang menembakkan panah pertanyaan atau kritik objektif atas perilaku mereka, Kritik atas kelakuannya, bukan ajarannya. nah iya, kritik kelakuannya. Tapi panah itu seolah-olah diputarbalikkan narasinya sebagai serangan terhadap agama. Padahal, yang dikritik murni adalah kelakuan bobrok si pemakai rompinya. Analogi rompi anti peluru itu menggambarkan mekanisme pertahanan psikologis dogmatisme dengan sangat pas loh. Kesimpulannya begini, ajaran agama yang esensinya membebaskan dan menghargai martabat manusia tidak akan pernah menuntut Anda untuk mematikan akal sehat. Tidak menuntut kepatuhan buta, kan? Tidak. Ia tidak membuat Anda takut berpikir. Anda harus selalu ingat, di dunia yang sangat materialistis ini, jubah kebesaran itu bisa dibeli di pasar, gelar akademik dan sebutan kehormatan bisa dikejar atau dinegosiasikan. Bahkan karisma dan viralitas seorang figur saat ini itu bisa direkayasa secara instan oleh konsultan digital marketing. Betul, dimainkan algoritmanya. Tapi ada satu hal yang tidak bisa dipalsukan oleh mesin, algoritma, atau pakaian apapun, yaitu integritas sosial dan keberpihakan pada kaum yang lemah. Wow. Wah, kita udah menyelam sangat dalam ya, melintasi berbagai lapisan realitas yang berat hari ini. Untuk Anda yang mengikuti dari awal, mari kita tarik nafas sebentar dan merajut kembali semua benang merah dari eksplorasi ekstensif kita. Ya, kita butuh momen untuk mencerna semua ini. Gambaran besar dari paradoks modernitas kita ini adalah sebuah ironi yang tragis. Di satu sisi, kita menepuk dada dengan bangga karena peradaban kita sukses menciptakan mesin, AI, dan algoritma yang begitu cerdas. Begitu efisien dan cepat. Namun di sisi lain, institusi-institusi kita tampaknya sedang tergagap bahkan gagal dalam upayanya menciptakan manusia yang bijaksana. Kita baru saja melihat bahwa kita semua hidup di dalam kepungan sistem. Sistem yang mendikte setiap gerak-gerik kita. Algoritma media sosial memanen data kita dan ngatur emosi kita. Memaksa kita ngebandingin hidup nyata dengan hiperrealitas. Lalu struktur ekonomi perkotaan dan pedesaan yang timpang itu memeras energi kita setiap hari layaknya baterai bocor. Dan sistem pendidikan kita lebih sibuk mencetak sekrup mesin industri ketimbang mencetak manusia yang merdeka. Tepat. Dan pada puncaknya, otoritas spiritual yang seharusnya jadi oasis kadang malah disalahgunakan menjadi alat dominasi politik yang membungkam nalar kritis. Sistem-sistem inilah yang diam-diam menjadi sutradara dari keputusan harian Anda. Mendengar rentetan kesimpulan itu mungkin terasa berat ya. Mungkin bikin pesimis. Tapi tujuan dari membedah sosiologi kritis ini bukanlah untuk membuat Anda menyerah atau pasrah. Relevansinya justru untuk membangun perlawanan, kan? Sangat jelas. Kesadaran adalah bentuk perlawanan pertama. Menyadari bagaimana algoritma bekerja mencuri atensi Anda, menyadari bagaimana sekolah mencetak budaya kepatuhan, dan menyadari bagaimana agama dipolitisasi. Itu adalah cara untuk merebut kembali kemudi pikiran kita. Betul sekali. Di tengah kebisingan notifikasi dan tuntutan zaman modern, memiliki kesadaran kritis adalah satu-satunya jalan untuk menyelamatkan kebebasan berpikir Anda dan merawat empati Anda terhadap sesama manusia yang nyata. Wah, saya sangat setuju. Kebebasan berpikir itu tuh benar-benar tidak ternilai. Sebelum kita berpisah dan kembali ke realitas masing-masing nih, saya ingin menanamkan satu benih pemikiran provokatif di benak Anda. Pertanyaan penutup untuk direnungkan ya. Betul, sesuatu untuk Anda renungkan malam ini. Bayangkan sejenak,
Jika 5 atau 10 tahun dari sekarang, kecerdasan buatan berevolusi secara eksponensial. AI menjadi super intelligent. Ya, ia menjadi entitas yang sangat cemerlang, sangat rasional, sehingga umat manusia sepakat untuk menyerahkan pengaturan sistem kehidupannya pada AI ini. AI ini mengambil alih seluruh struktur ekonomi, merancang kurikulum pendidikan nasional, bahkan memimpin pemerintahan menggantikan manusia. Menggantikan politisi yang sering korup itu. Betul. Dan hasilnya, terciptalah sebuah sistem yang 100% bersih dari korupsi, nol pungutan liar, nol kemiskinan ekstrim, seluruh distribusi kekayaan dikalkulasi secara algoritmik sehingga menghasilkan keadilan sosial matematis yang tidak bercelah. Utopia yang efisien tapi dingin. Nah, pertanyaannya untuk Anda. Apakah Anda rela menyerahkan seluruh kehendak bebas Anda, otonomi moral Anda, dan hak Anda untuk memilih dan melakukan kesalahan kepada sebuah mesin yang dingin, murni demi hidup di dalam sebuah masyarakat yang memiliki keadilan sosial yang sempurna? Itu pilihan yang luar biasa berat. Terima kasih banyak telah meluangkan waktu dan energi pikiran Anda untuk ikut menyelam dalam pembedahan sumber-sumber literatur kita yang sangat padat ini. Tugas kita bukan untuk menemukan satu jawaban mutlak. Melainkan untuk terus memelihara pertanyaan tersebut. Benar banget. Jangan biarkan sistem manapun mematikan nalar kritis Anda. Besok pagi saat Anda bangun dan membuka mata, sebelum Anda panik mencari layar smartphone Anda, cobalah untuk menoleh. Dan benar-benar melihat orang yang ada di sebelah Anda. Tepat sekali. Lihat wajah manusia yang ada di dunia nyata Anda. Sampai jumpa di eksplorasi mendalam kita selanjutnya.